Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Cunaina Hanina dan kakak akan menjelaskan tentang pengertian dari akar pangkat 2 juga sifat-sifat dari akar kuadrat. Nah, sebelumnya kakak pengen tahu nih siapa aja namanya. Boleh diperkenalkan nama terlebih dahulu? Nama saya Tejud Naurazani, kelas 5, umur 11 tahun. Nama saya Citman Namahaya, kelas 6. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Kakak Amanda dan Kakak Naura ya. Nah, sebelumnya Kakak Amanda dan Kakak Naura ini udah pernah belajar belum tentang akar pangkat 2? Atau mungkin pernah dengar tentang materi akar pangkat 2 atau akar pangkat 3? Belum, udah pernah dengar tapi. Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan pengertiannya dulu ya. Nah, akar pangkat 2 atau biasanya lebih sering dikenal dengan akar kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari perkalian suatu angka dengan dirinya sendiri dalam notasi matematika. Akar pangkat 2 dilambangkan dengan simbol akar seperti yang digambar ya di dalam PPT. Nah, jadi kalian udah ngerti belum? Sebelumnya pangkat, ada yang tahu nggak sih pangkat itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum. Dari Kakak Naura ada yang tahu? Belum. Nah, pangkat itu yaitu bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, misalnya nih, Kakak Naura sama Kakak Mana dikasih angka 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 berapa? 8. 4. Nah, 4 dikali 2 berapa? 8. 8. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya? 8. 8. Jadi dia perkalian yang berulang, yang sama. Sama juga dengan bilangan-bilangan yang lain kayak 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 berapa? 25. Gimana cara tahu kita 25? Berarti 5 dikali 5. Ya, berarti dikali dengan bilangan itu juga, dikali dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya nih, kita udah masuk nih ke akar ya. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3 karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Itu sama kayak tadi penjelasan sebelumnya. Pangkat 3 di pangkat 2 hasilnya 9. Karena kenapa? Kenapa kok bisa 9? Kakak Mana? Karena 3 dikali 3. Ya, 3 dikali 3. Nah, untuk menghitungnya dapat menggunakan metode perkalian atau tabel akar kuadrat untuk bilangan tertentu. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sifat-sifat akar kuadrat. Tadi kan kita udah tahu nih secara umum akar kuadrat tuh kayak mana sih gitu kan? Pangkat ya, pangkat. Nah, sekarang kakak jelasin akar kuadrat sifat-sifatnya. Akar kuadrat memiliki beberapa sifat penting seperti akar kuadrat dari 0. Nah, apapun yang diakarkan dari 0 itu hasilnya apa? Hasilnya selalu 0. Nah, berarti akar kuadrat dari 0 yaitu hasilnya 0. Nah, sifat yang kedua yaitu akar kuadrat dari bilangan positif selalu menghasilkan bilangan positif. Nah, karena misalkan gini, akar kuadrat dari
25 gitu. Berarti hasilnya juga positif. Akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. 5. Berarti kan bilangan positif juga kan? 5 bilangan positif nggak? Ya, positif. 25 bilangan positif nggak? Positif. Ya, berarti akar kuadrat dari bilangan positif selalu menghasilkan bilangan Positif. Nah, sifat yang ketiga yaitu akar kuadrat dari bilangan negatif menghasilkan bilangan kompleks. Nah, ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Lebih kaya. Gimana? Gimana Kakak Mana? Belum tahu. Belum tahu. Nah, akar kuadrat dari bilangan negatif menghasilkan bilangan kompleks. Nah, misalnya gini, bilangan negatifnya nih akar dari 25 misalkan. Nah, kalau kita jabarkan kan jadi 5 dikali 5. Nah, salah satunya itu pasti ada bilangan negatif karena negatif tadi soalnya kan akar dari negatif 25. Kalau kita jabarkan 5 dikali negatif 5, maka hasilnya jadi min 5. Ngerti? Kak Mana? Ya. Berarti hasilnya 5. min Oh, min. Min 5. min 5. Berarti berapa hasilnya Kakak Naura? Min 5. Min 5. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan Kakak. Akan dilanjutkan penjelasan yang lainnya oleh Kak Syakila. Selamat malam Kak Manda sama Kak Naura. Selamat malam Kak Syakila. Di sini kan Kakak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung akar kuadrat. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui metode perkalian, metode pembagian, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalkulator. Nah, Kakak mau tanya nih, Kak Mana sama Kak Naura ini udah hafal perkalian belum? Dari 1 sampai 10? Belum. Jadi yang udah hafal perkalian berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Dua-duanya 1 sampai 5. Iya. Oke. Jadi untuk memudahkan kita menghitung akar kuadrat itu, yang paling dasar itu kita harus menguasai perkalian, yaitu dari 1 sampai dengan 10. Oke. Kakak akan menjelaskan salah satu cara menghitung perkalian dengan menggunakan metode tangan. Ada yang tahu nggak adik-adik? Menggunakan metode tangan? Belum tahu. Berarti adik-adik udah bisa 1 sampai 5 kan? Perkaliannya. Nah, Iya. kalau misalnya kita menggunakan metode tangan itu berarti dari perkalian 6 sampai dengan 10. Mau tahu nggak caranya kayak mana? Mau. Jadi adik-adik mau perkalian berapa? 9. Kayak 9. 9 dikali berapa nih? 9 dikali 7. Kali 7. Kali 7. Oke. Nah, ini kan 10 nih tangan jari kita. Dah. Kalau misal ini jari telunjuk di sebelah kanan, berarti ini 7, 6, ini 6. Ini perkalian 6, jempol. Yang ini 7, ini 8, ini 9, dan ini 10. Nah, adik-adik tadi kan mintanya 9 dikali dengan 7 kan? Iya. Ya, berarti kita menggunakan kedua belah tangan kita. Yang pertama yaitu 9. 9 berarti yang
berapa jumlah jari kita yang bisa digunakan? Kalau misalnya perkaliannya 9, tadi kan ini ada 6, 7, 8, 9, nah 10. Jadi kita menggunakan 9 yang mana? Yang ini. Gini kan? Iya. Nah, berarti ini kan 9 nih. Yang tadi perkalian 9 sebelah kanan berarti 9 dikali dengan 7. 7-nya seperti ini. Sudah? Sudah kan? Berarti yang yang digenggam ini dia berjumlah satuan, sedangkan yang kita ini kan berarti ini berjumlah puluhan. Sudah? Sudah. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik dalam mempelajari menghafal perkalian 6 sampai 7. 6 sampai 10. Ini udah 9. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sudah? Sudah. Sudah? 60. Yang sisanya kan di sini 1. Dari kelingking. Iya. Nah, di sini sisanya ada 3 kan? Nih, yang digenggam. 3. Ini 3. Berarti di sini 1. Di sini 1 yang digenggam ini berarti 1 dikalikan dengan 3. Hasilnya 1 kali 3 berapa? 3. 3. Yang puluhannya tadi udah ada berapa yang ini? Nah, ini sama ini. 60. 60 ya. 60. Berarti 60 ditambah 3 berapa? 63. 63. Nah, begitulah caranya untuk memudahkan adik-adik menghafal perkalian. Jadi kalau misalnya udah hafal 1 sampai 5 itu bisa memudahkan kita untuk menghafal menggunakan metode tangan, yaitu untuk menentukan perkalian 6 sampai dengan 10. Berarti 9 dikali 7 tadi berarti jumlahnya 63. Oke. Kembali lagi ke cara menghitung akar. Nah, cara termudah dalam menghitung akar ini yaitu melalui perkalian. Nah, adik-adik kan udah bisa nih mulai menghafal perkalian itu dengan berbagai metode. Kemudian dengan kalian menghafal perkalian tersebut, kalian tidak perlu melakukan pembagian itu secara panjang. Misalnya, akar kuadrat dari 4 itu berapa? Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Nina tadi. Akar kuadrat. 4. Akar kuadrat kan kalau misalnya akar kuadrat itu berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4 kan? Iya. Ya, jadi akar kuadrat dari 4 itu berapa? Nah, tadi berarti akar kuadrat dari 4 adalah 2 kan? Mas. Kalau misalnya nih, akar kuadrat dari 36, berapa? 6. Nah, akar kuadrat dari 64, berapa? 8. Nah, udah bisa kan? Berarti cara menghitung akar kuadrat itu lebih memudahkan kita yaitu melalui metode perkalian. Yang kedua, ada metode pembagian. Nah, selain kita menggunakan metode perkalian, adik-adik juga bisa mencari akar kuadrat itu dengan cepat melalui pembagian yang lebih mudah dilakukannya. Seperti misalnya akar kuadrat dari 9. Berapa? Akar kuadrat dari 9. 3. 3. Kenapa 3? 9 dibagi 3. Hasilnya 3 kan? Iya. Kalau misalnya akar kuadrat dari 36. Kalau misalnya dalam metode pembagian kayak mana? Kalau misalnya kita belum mengetahui 6 kali 6 itu sama dengan 36. Cara yang adik-adik gunakan itu kayak mana? Kalau misalnya adik-adik belum bisa perkalian 36 kali 6 sama dengan 36.
KPK FPB. Oke, boleh juga dengan KPK FPB, yaitu dengan menggunakan pembagian, yaitu dengan angka yang paling terkecil kan? Iya. Yaitu dengan menggunakan angka apa saja? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau misalnya 36 kalau misalnya dibagi 5 bisa nggak? Enggak. Berarti kita tidak boleh menggunakan kan faktor KPK sama FPB itu ada angka tertentunya juga, yaitu 2, 3, iya kan? Dari yang terkecil. Kalau misalnya berarti 36, kita misalkan 36 itu dibagi 2, berapa hasilnya? 18. Yakin 18? Yakin. 36 dibagi 2. Iya, 18. 18. Oke. Kalau misalnya 36 dibagi 12. 3. 3. Oke. Berarti kan masih ada sisanya kan? Maksudnya kan kalau misalnya kita bagi 36 tadi dibagi 3 hasilnya 18, kemudian 18 itu dibagi lagi sampai mendapatkan hasilnya itu 0. Berarti caranya itu kan panjang tuh. Ya kan? Iya. Ya, berarti kembali lagi kita harus menghafal perkalian. Karena metode pembagian dan perkalian itu tidak dapat dipisahkan. Pisahkan. Kalau misalnya kita udah ngerti nih perkalian, berarti kalau pembagian udah enak kan? Langsung aja kalau misalnya akar kuadrat dari 36, berarti 36 dibagi 6 hasilnya 6. 6 dikali 6 hasilnya 36. Nah, begitulah seterusnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kalkulator. Nah, adik-adik pasti kalau misalnya cara tercepat itu pasti langsung menggunakan kalkulator kan? Iya. Ya, emang menurut seiring perkembangan zaman itu paling mudah dengan cara cepat, yaitu dengan menggunakan kalkulator, langsung dapat hasilnya. Nggak perlu pasang pikiran lagi, ya kan? Iya. Ya. Kemudian, kakak juga akan memberikan contoh soal akar kuadrat dan penerapannya. Nah, nampak kan di slide PPT-nya? Nampak. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki luas 256 meter kuadrat. Jika taman tersebut ingin dikelilingi oleh pagar, berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Rumus untuk mencari luas persegi panjang ada yang tahu? P kali L. P kali L. P Kali L. Oke. Jadi untuk mencari luas persegi panjang yaitu dengan P kali L. Nah, berarti kalau persegi panjang itu bentuknya kayak apa? Kayak balok kan? Iya. Ya, kayak balok. Kemudian cara penyelesaiannya itu yaitu luas taman. Tadi luas tamannya berapa? 256 kuadrat. meter kuadrat. Maka panjang sisi taman. Nah, panjang sisi dari taman tersebut. Berarti kalau sisi itu kan sama semua kan? Iya. Sama. Sama kan kalau misalnya sisi. Berarti ini yang ditanya sisi. Maka akar, mana dia? Udah kemana ini? Nah, maka panjang sisi taman itu kita langsung harus menentukan akar kuadrat dari 256. Yaitu hasilnya adalah 16. Maka panjang sisi taman tersebut adalah 16 meter.
Kemudian keliling taman. Nah, keliling taman itu ada berapa sisi dia? Persegi panjang. 4. Nah, berarti untuk menghitung keliling persegi panjang, jumlah sisi dikali dengan panjang sisi. Berarti jumlah sisi tadi ada 4, kemudian dikali dengan panjang sisinya 16, maka dapat menghasilkan 64 meter. Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan untuk membuat pagar yaitu 64 meter. Oke, terima kasih. Selamat malam, Manah dan Naura. Selamat malam. Nama kakak Aina Marzia. Di sini kakak akan menjelaskan tentang akar pangkat 3. Nah, adik-adik pernah dengar nggak akar pangkat 3? Pernah. Nah, apa sih itu akar pangkat 3? Apa perbedaannya akar pangkat 3 dengan akar pangkat 2? Tahu nggak adik-adik? Enggak. Nah, perbedaannya yaitu adalah kalau akar pangkat 2 seperti kakak Naina yang sudah jelaskan tadi, itu angka tersebut dikalikan sebanyak 2 kali. Sedangkan akar pangkat 3 ini, angka tersebut itu dikalikan dengan 3 kali. Sudah ngerti nggak? Sudah. Nah, jadi akar pangkat 3 dari suatu X adalah bilangan Y yang memenuhi persamaan Y pangkat 3 sama dengan X. Dengan kata lain, jika Y adalah akar pangkat 3 dari X, maka Y dikatakan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, seperti kakak bilang tadi. Nah, sehingga akan menghasilkan X. Nah, akar pangkat 3 biasanya dilambangkan dengan simbol akar pangkat 3. Nah, misalkan nih, akar pangkat 3 dari 27. Nah, cara menghitungnya yaitu adalah angka berapa yang dikalikan 3 kali itu akan mendapatkan hasilnya 27. Nah, 3 dikali 3 berapa? 9. 9 dikali 3? 27. Nah, itu adalah salah satu contoh cara mencari contoh akar pangkat 3. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan sifat-sifat akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini memiliki beberapa sifat penting. Nah, seperti akar pangkat 3 dari 0 dibagi dengan akar pangkat 0, itu hasilnya tetap 0. Baik, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini memiliki beberapa sifat penting. Contohnya seperti akar pangkat 3 dari 0 adalah 0. Karena bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Yang kedua itu ada akar pangkat 3 dari bilangan positif. Itu selalu menghasilkan positif. Nah, misalkan nih, akar pangkat 3 dari 27 hasilnya 3. Kenapa sih 3? Karena 3 kan bilangan positif. Ya kan? Ya. Nah, 3 kan bilangan positif. Sedangkan 27 juga bilangan Positif. Nah, jadi bilangan positif jadinya hasilnya apa? Positif dengan positif, hasilnya Positif. positif. Nah, yang ketiga yaitu ada akar pangkat 3 dari bilangan negatif. Nah, menghasilkan bilangan kompleks. Nah, misalkan nih akar pangkat 3 dari, kan nih ada negatifnya kan? Akar pangkat 3 dari 0, ini ya, jangan lupa ya. Jadi, akar pangkat 3 dari bilangan negatif itu menghasilkan bilangan kompleks. Nah, misalkan nih, akar pangkat 3 dari min 27 sama dengan
3 dikali 3 dikali dengan min 7. Kenapa sih ada min 7? Karena di sini diminta dengan bilangan Negatif. Nah, jadi hasilnya min 3. Nah, bisa paham nggak adik-adik? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Hai adik-adik. Hai. Perkenalkan nama kakak Lara. Di sini kakak mau ngejelasin tentang contoh soal akar pangkat 3 dan penerapannya. Nah, di sini kan adik-adik bisa lihat nih ada contoh di slide PPT-nya itu jika X pangkat 3 sama dengan 64. Berapakah nilai X? Nah, kita cari tahu dulu nih, berapa sih nilai si X ini? Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita cari dulu persamaan dari X pangkat 3. Itu sama dengan 64. Nah, kita cari nih akar pangkat 3 itu. Nah, berarti kan dia itu bilangannya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kita cari angka yang kita kalikan sebanyak 3 kali itu menghasilkan 64. Nah, udah terbayang nggak sama adik-adik nih, angka berapa dikalikan sebanyak 3 kali itu menghasilkan 64? 4. Iya, betul. Karena 4 pangkat 3 itu berarti 4 dia dikalikan sebanyak 3 kali. 4 dikali 4, kemudian 16, terus 16 dikali 4 itu hasilnya 64. Nah, sehingga X-nya itu adalah 4. Nah, maka nilai si X ini adalah 4. Nah, ada pun contoh lain nih, misalnya 2 pangkat 3, hasilnya berapa coba? 8. Iya, betul. Kenapa bisa 8? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 4. Nah, berarti adik-adik udah tahu nih kan apa itu pangkat 3, pangkat 2, dan apa itu akar. Udah dijelasin juga kan tadi di awal sama kakak-kakaknya. Iya, sudah. Mungkin itu aja yang bisa Kak jelasin. Terima kasih. Sama. Baik, sebelumnya adik-adik udah ada yang kenal belum sama kakak? Belum. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Reisha. Di sini kita akan melihat beberapa contoh soal supaya adik-adik lebih paham tentang materi pangkat dan akar. Nah, di sini ada contoh soal aktivitas 1. Cermatilah pasangan di bawah ini untuk kita pasangkan dengan pasangan yang benar dari kedua bilangan tersebut. Nah, di bintang pertama itu ada akar 9. Adik-adik udah tahu kan akar 9 tadi berapa? Jadi akar 9 itu berapa? 3. Nah, iya, berarti kan 9 dipasangkan dengan 3 karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Gimana, paham nggak? Paham. Nah, di bintang yang kedua itu kan 9. Adik-adik tahu nggak 9 itu dipasangkan dengan angka berapa? 81. Iya, betul. Nah, di bintang yang angka 5 itu dipasang ke mana? 25. Iya, 25. betul. Nah, yang bintang terakhir itu dipasangkan ke mana? Yang akar 36. 6. Betul, berarti adik-adik udah paham kan materi tentang pangkat dan akar? Sudah. Nah, berarti kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya di aktivitas 2, kita disuruh tuliskan hasil dari akar 25 ditambah 8 pangkat 2. Yang artinya kita harus mencari dulu akar 25.
Di sini adik-adik tahu nggak akar 25 berapa? Tadi kan udah dijelasin juga sama kakak-kakak yang tadi. Adik-adik masih ingat nggak akar 25 itu berapa? Nah, akar 25 berapa? 5. Nah, betul. Jadi akar dari 25 itu kan 5. Jadi diisi di kolom pertama, diisi dengan 5. Kemudian kan ada 8 pangkat 2. Itu artinya 8 kali 8. Jadi itu diisi di kolom yang selanjutnya. Nah, karena dalam aturan pertambahan dan perkalian kita harus mengalihkan dulu perkalian, maka yang 5 itu kita turunin ke kolom yang di bawah. Nah, kemudian 8 dikali 8 itu berapa? Adik-adik tahu nggak 8 kali 8 berapa? Tahu. Nah, berapa? 64. Ya, betul. Jadi 5 kemudian ditambah dengan 64 berapa? 69. Ya, betul. Berarti adik-adik udah paham kan materi ini? Nah, soal berikutnya itu tentang pangkat 3. Nah, soal nomor satunya yaitu ada 1 pangkat 3 yang artinya bahwa 1 dikali 1 dikali 1. Berapa hasilnya? Nah, contoh soal pangkat 3 ini udah paham kan? Paham. Nah, soal nomor 2 kan 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Nah, untuk soal nomor 3, 3 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 27. Ya, benar. Nah, kalau udah paham, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya kita disuruh hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan di bawah ini. Nah, contoh soal nomor 1 yaitu ada akar pangkat 3 dari 1, yang artinya 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil 1. Jadi, adik-adik isi di dalam tabel itu 1. Nah, di soal yang nomor 2 kan ada akar pangkat 3 dari 8. Jadi, berapa kali berapa sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil 8. Berarti kan 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Sampai sini gimana? Paham, Dek? Paham. Nah, di nomor 3 ada akar pangkat 3 dari 27. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Nah, jadi hasilnya adalah 3, karena 3 dikali sebanyak 3 kali menghasilkan 27. Karena 3 dikali 3, 9, dan 9 dikali 3 hasilnya 27. Nah, sampai sini paham nggak adik-adik? Paham. Nah, di sisa soal selanjutnya nanti tolong dikerjain ya, supaya adik-adik lebih paham tentang materi akar dan pangkat. Nah, baik, sekian dari kakak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menjelaskan dari pengertian akar pangkat 2, dari akar pangkat 3, dan tadi juga ada disebutkan sifat-sifatnya, terus ada berbagai contoh soal ya, yang mungkin kakak adik Mana dan adik Naura udah paham nih tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, mungkin agar lebih memahaminya lagi, baiknya kakak adik Mana dan adik Naura berlatih, sering-sering berlatih dan sering mengerjakan soal tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Tadi juga sudah dijelaskan kan cara-cara pengerjaannya gimana, cara penyelesaian yang cepat gimana, dan yang paling penting harus hafal dari perkalian dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kami. Kurang lebih ada salah kata, mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.